Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang program linier. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan bagaimana menyelesaikan masalah program linier. Di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan membuat model matematika terlebih dahulu. Dia meliputi kendala dan fungsi objektif. Yang kedua, kita menggambar grafik sesuai model matematika yang telah kita buat tadi, yaitu menentukan daerah penyelesaiannya. Setelah kita mendapatkan daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik pojoknya, titik-titik pojoknya. Kemudian setelah menentukan titik pojok, kita menentukan lagi nilai maksimum atau minimum. Yang ditanya apa? Maksimum atau minimum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebenarnya kurang lebih sama seperti kemarin, cuman di sini berbentuk soal cerita. Jadi kita buat dulu model matematikanya. Oke, untuk di sini ada tips menentukan model matematika SPTLDV dari soal cerita. Jadi ada tipsnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel yang sesuai dengan soal cerita tersebut. Kemudian yang kedua, jika terdapat kata tidak kurang dari, minimal, memerlukan, dan sebagainya, maka tanda yang akan digunakan adalah lebih dari atau sama dengan. Yang ketiga, jika terdapat kata tidak lebih dari, maksimal, hanya dapat menampung, hanya memiliki, dan sebagainya, maka gunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Dan yang terakhir, jika tidak ada syarat minimal, maka cukup tambahkan pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu tips-tipsnya untuk membuat model matematikanya. Langsung aja, di sini ada contoh pertama. Di situ penjahit Indah akan membuat pakaian wanita dan pakaian pria. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan bahan bergaris 2 meter dan bahan polos 1 meter. Untuk membuat pakaian pria diperlukan bahan bergaris 1 meter dan bahan polos 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan bahan bergaris 36 meter dan bahan polos 30 meter. Jika pakaian tersebut dijual dengan harga Rp150.000 untuk pakaian wanita dan pria Rp100.000, berapa pendapatan maksimum yang didapat penjahit? Nah, yang langkah pertama, di sini kita misalkan dulu X dan Y-nya. Gimana untuk menentukan X dan Y-nya? Kita lihat tujuannya di situ. Tujuannya di situ adalah pendapatan maksimum. Berarti untuk mencari pendapatan maksimum itu dilihat dari harga jual. Harga jual di situ adalah pakaian wanita dan pakaian pria. Berarti yang dimisalkan X di situ adalah pakaian wanita dan Y-nya adalah pakaian pria. Jadi itu tips untuk menentukan X dan Y-nya. Dilihat dari fungsi tujuannya. Tujuannya apa? Kemudian kita buat tabel untuk memudahkannya. Jadi yang di atas itu yang permisalannya. Permisalannya tadi ada pakaian wanita dan pakaian pria. Jadi tabel yang di atas, nah di situ yang Ibu tulis itu yang kita misalkan X dan Y-nya. Di situ pakaian wanita dan pakaian pria. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal ini? Ternyata ada untuk pakaian wanita dan pria itu diperlukan bahan bergaris dan bahan polos. Kita taruh di situ bergaris dan polos di sampingnya ya. Nah, kita lihat bahan bergaris untuk wanita itu 2 meter dan polosnya 1 meter. Dan untuk pria bahan bergarisnya 1 meter dan bahan polosnya 2 meter. Kita lihat kemudian penjahit hanya memiliki persediaan. Kita tambahkan lagi tabel untuk persediaannya. Persediaan untuk bahan bergaris di situ ada 36 meter dan bahan polosnya 30 meter. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah semua kan yang diketahui?
Ya, kita tuliskan dalam bentuk tabel. Kemudian langkah selanjutnya kita buat kendala. Kendala ini sama aja dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Cukup kita tambahkan X tambah Y, 2X tambah Y. Kita lihat tadi ada kata hanya memiliki persediaan, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Dilihat lagi tadi yang tips ibu berikan tadi, kalau kata-katanya seperti itu tandanya apa. Yang kedua, di situ ada X 1 atau 1X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Sudah dapat kendalanya. Kita tentukan lagi fungsi objektifnya. Fungsi objektif tadi adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan berarti dilihat dari harga jual tadi kan. Berarti Fx, Y sama dengan, untuk X pakaian wanitanya berapa tadi? 150.000. Berarti Fx, Y sama dengan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Jadi ini sudah kita peroleh kendala dan fungsi objektif. Yang kedua selanjutnya yaitu menggambar grafiknya atau menentukan daerah penyelesaian. Ini silakan kalian ingat-ingat lagi cara menggambarnya seperti apa.
Oke, setelah mendapatkan daerah penyelesaiannya, baru kita menentukan titik pojoknya. Di situ ada A 0,0, kemudian B 18,0, C di situ belum diketahui, dan D di situ 0,15. Nah, kalau sudah dapat titik pojoknya ini, ternyata titik pojok C itu belum diketahui, maka kita cari titik pojok C menggunakan eliminasi substitusi, karena C itu adalah perpotongan antara dua garis. Oke, kita eliminasi atau mencari titik potong C-nya menggunakan eliminasi substitusi. Oke, kita eliminasi terlebih dahulu. Di situ ada 2x tambah y sama dengan 36 dan x tambah 2y sama dengan 30. Karena tidak bisa langsung dieliminasi, sekarang kita samakan dulu apa yang akan kita eliminasi. Oke, kita akan mengeliminasi y terlebih dahulu di sini. Jadi yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 1. Maka diperolehlah 4x plus 2y sama dengan 72, x plus 2y sama dengan 30. 2y kurang 2y habis, 4x kurang x, 3x sama dengan 42. X nya sama dengan 42 dibagi 3, yaitu 14. Dapat x nya 14, kita cari y nya menggunakan substitusi. Silakan substitusi ke salah satu persamaan aja. Di situ Ibu gunakan yang 2x tambah y sama dengan 36. X-nya kita substitusikan, maka diperolehlah y sama dengan 36 kurang 28. 36 kurang 28 yaitu 8. Maka titik potongnya adalah 14,8. Jadi titik potong C 14,8. Baru kita substitusikan ke fungsi objektif atau mencari nilai maksimum atau minimumnya. Dari situ fungsi objektifnya fx, y sama dengan 150.000 x tambah 100.000 y. Kita substitusikan terlebih dahulu. A 0,0 maka hasilnya 0. Kita substitusikan yang B 18,0, kita substitusikan ke 150.000 dikali 18, maka hasilnya berapa? 2.700.000. Yang C di situ ada 14,8. Kita substitusikan 150.000 dikali 14 ditambah 100.000 dikali 8. Dapatlah 2.900.000. Kemudian yang D di situ ada 0,15. Kita substitusikan 100.000 kali 15, 1.500.000. Kita lihat tadi pertanyaannya apa? Pendapatan maksimum. Berarti yang ditanya adalah nilai maksimum. Nilai maksimumnya terlihat di mana? Di 2.900.000. Di situ maksimumnya. Yang terakhir, langkah terakhir, jangan lupa kesimpulannya. Jadi pendapatan maksimum yang didapat penjahit tersebut adalah 2.900.000 rupiah. Ini untuk contoh yang pertama. Oh ya, yang untuk menentukan kendala tadi cara menjumlahkannya mendatar ya. Jadi bergaris mendatar, kemudian polos juga mendatar. Jadi makanya di situ diperoleh 2x plus y
kurang dari sama dengan 36, dan X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 30. Oke, selanjutnya nih ada contoh kedua. Di situ ada Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung manis. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 6 ton padi, dan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 8 ton jagung. Biaya produksi tanaman padi 7 juta rupiah per hektar dan tanaman jagung 9 juta rupiah per hektar. Jika Pak Farhan ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 48 ton, berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Farhan? Nah, di sini kita lihat soal ini, kalian bisa baca sendiri soalnya ya. Nah, yang pertama kita misalkan sama seperti tadi, kita lihat tujuannya apa? Biaya minimum. Biaya minimum ini dilihat dari apa? Biaya produksi tanaman padi dan jagung. Berarti yang dimisalkan X dan Y di sini adalah tanaman padi dan tanaman jagung. Kemudian kita buat tabel yang di atas tadi yang dimisalkan, yaitu padi X dan jagungnya Y. Kemudian apalagi yang diketahui di situ? Ada lahan. Lahan tanaman padi dan jagung ini seluas 7 hektar. Berarti kita belum tahu padi itu berapa hektar dan jagung itu berapa hektar. Kemudian ada hasil panen. Nah, baru kita masukin ke kolomnya satu-satu. Nah, di situ lahannya seluas 7 hektar kan tadi, berarti banyaknya 7 hektar. Nah, yang padi dan X ini belum diketahui. Padi dan jagung ini belum diketahui, maka kita tulis aja di situ yang dimisalkan, yaitu X dan Y. Padi X dan jagung Y. Kemudian kita lihat hasil panen. Hasil panen padi per hektarnya di situ ada 6 ton. Dan jagung di situ ada 8 ton. Kemudian banyak hasil panennya itu adalah tidak kurang dari 48 ton. Ada kata-kata tidak kurang dari. Kayak di situ Ibu tulis aja lagi tidak kurang dari 48 ton. Oke, selanjutnya kita buat kendalanya. Kendala dari tabel tersebut atau sistem pertidaksamaannya. Jadi diingat, untuk sistem pertidaksamaannya mendatar ya kita. Kendalanya tadi menentukan kendala, jadi kalian menjumlahkannya mendatar. Jangan ke bawah, mendatar. Berarti X tambah Y itu ada 7 hektar kan lahannya. Berarti memiliki, hanya memiliki berarti apa? Kurang dari atau sama dengan. Maka diperoleh X plus Y kurang dari atau sama dengan 7. Kemudian yang kedua 6X plus 8Y, di situ ada tanda tidak kurang dari. Berarti lebih dari atau sama dengan 48. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya kita tentukan fungsi objektifnya atau tujuannya. Tujuannya kita mencari biaya minimum, berarti dari biaya produksinya. Yaitu untuk padi tadi 7 juta rupiah, berarti Fx, Y sama dengan 7 juta X ditambah 9 juta Y. Oke, di situ kendala dan fungsi objektifnya sudah kita peroleh. Selanjutnya langkah kedua kita menggambar grafiknya atau mencari daerah penyelesaiannya. Kalau kalian lupa caranya, silakan buka lagi video sebelum-sebelumnya.
Oke, di situ sudah kita peroleh daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita menentukan titik pojoknya. Ternyata di situ ada 3 titik pojok. Misalkan yang di situ A-nya 0,7, B-nya 0,6 dan C-nya di situ belum diketahui. Nah, C-nya belum diketahui, maka kita cari titik potong C-nya dulu. Sama seperti tadi, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, kita eliminasi dulu persamaan garisnya. Di situ ada X tambah Y sama dengan 7 dan 6X tambah 8Y sama dengan 48. Di sini kita akan mengeliminasi X terlebih dahulu. Maka yang di atas dikali 6 dan yang di bawah dikali 1. Maka diperoleh 6X tambah 6Y sama dengan 42. Kemudian 6X plus 8Y sama dengan 48. Kita kurang 42. Oke, 6X habis. 6Y dikurang 8Y min 2Y. 42 dikurang 48 min 6. Maka diperolehlah Y-nya min 6 dibagi min 2, yaitu 3. Setelah diperoleh Y-nya, maka kita mencari X-nya lagi menggunakan substitusi. Kita substitusikan ke persamaan awal, terserah mau persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini menggunakan persamaan 1, maka diperolehlah X-nya sama dengan 4. Maka jadi titik potong C di situ adalah 4,3. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimum atau minimumnya menggunakan fungsi objektif. Tadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 7 juta X ditambah 9 juta Y. Oke, yang A di situ ada 0,7, berarti X-nya 0, Y-nya 7. Karena X-nya 0, nggak perlu kita tulis lagi ya X-nya, langsung aja kita substitusikan ke Y-nya. 9 juta kali 7, maka diperolehlah 63 juta. Yang B di situ ada 0,6, maka 9 juta dikali 6 sama dengan 54 juta. Dan yang C di situ ada 4,3, berarti X-nya 4, Y-nya 3, jadi 7 juta kali 4. 7 kali 4 28 juta. Ditambah 9 kali 3 27 juta. Langsung aja ya di sini tulis hasilnya. Yaitu diperolehlah hasilnya 28 tambah 27 yaitu 55 juta. Kita lihat lagi di sini yang ditanya tadi apa? Biaya minimum. Berarti nilai minimumnya yang ditanya. Berarti nilai minimumnya ada di 54 juta. Yang terakhir kesimpulannya jangan lupa. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Farhan adalah 54 juta rupiah. Oke, ini untuk contoh soal nomor 2. Jadi ini materi terakhir untuk program linear. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian bab program linear. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.